Semalam kita sudah bersama dengan pada Moses dalam sesi taklimat untuk para pemimpin dari kumpulan bahasa Inggris. Jadi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama dalam sesi taklimat untuk kumpulan bahasa Malaysia. Oke, jadi kita boleh dengar suara sista kan? Jadi kita akan pergi apa itu sinod, bila, di mana, untuk siapa, tujuan, dan bagaimana. Jadi kalau ada yang ikut sesi pada minggu yang lalu pada 7 hari bulan Oktober, pada sudah memberikan penerangan secara umum tentang apakah itu sinod lah. Jadi dalam gambar yang ada ini, kita melihat di sana ada gambar Paus Fransiskus dan para uskup, para kardinal yang berkumpul. Jadi bila kita cakap tentang apakah itu sinod, sinod itu adalah sebuah perhimpunan keagamaan yang terdiri dari para uskup yang datang dari seluruh dunia bersama dengan Bapa Suci, di mana mereka saling bertukar maklumat, pengalaman, membincangkan tentang keraguan dan kebimbangan apa yang berlaku dalam keadaan gereja pada masa ini. Jadi sinod itu juga menunjukkan jalan di mana umat Allah itu berjalan bersama. Jadi ada dua maksud di sana lah, satu perkumpulan atau perhimpunan keagamaan, yang kedua adalah juga laluan atau jalan di mana umat Allah atau kita semua berjalan bersama. Jadi sinodality adalah menunjukkan gaya tertentu yang memenuhi syarat kehidupan dan misi gereja, di mana gereja dapat mengekspresikan sifatnya sebagai umat Allah. Jadi sinodality diungkapkan dalam cara hidup dan kerja gereja yang biasa, yang berlaku di gereja lokal dan yang berlaku di gereja universal. Jadi di mana seperti yang saya katakan tadi, umat Allah berjalan bersama. Para uskup, para padri religius bersama dengan semua umat awam. Kita bersama mau mendengarkan suara Roh Kudus, serta mau mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan. Jadi kita semua ikut serta atau mengambil bahagian dalam kesatuan yang telah diwujudkan oleh Kristus sendiri. Jadi sinodality itu adalah jalan untuk berjalan bersama. Cara yang paling berkesan, yang paling ampuh dalam mewujudkan dan mempraktikkan sifat gereja sebagai umat Allah yang sedang dalam perziarahan. Kita semua yang sekarang ini dalam perziarahan. Jadi apakah sasaran sinod? Apakah sasaran sinod? Jadi berpandukan kepada soalan-soalan asas. Bagaimanakah perjalanan bersama ini boleh dilaksanakan di peringkat yang berbeza. Maksudnya dari peringkat setempat, peringkat lokal, sehingga kepada universal, gereja sejagat, yang memperbolehkan gereja untuk mewartakan Injil. Dan apakah langkah yang dijemput oleh Roh Kudus agar kita semua bertumbuh sebagai gereja sinodal. Jadi ada dua objektif lah. Yang pertama untuk mendengar pesan yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada gereja. Kita dipanggil untuk mau mendengar bersama sebagai umat Allah. Apakah pesan, apakah keinginan yang ingin disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita sebagai gereja. Dan yang kedua, seluruh proses sinodal adalah bertujuan untuk memupuk pengalaman hidup, penyertaan, serta mengambil bahagian dalam tanggung jawab, di mana anugerah yang pelbagai dibawa bersama untuk misi gereja sejagat. Jadi ini adalah sasaran sinod lah yang melibatkan seluruh proses sinodal di mana kita dapat bersama memupuk apa pengalaman hidup serta mengambil bahagian dalam kepelbagaian kita sebagai gereja sejagat. Jadi tema sinod yang telah diambil oleh Bapak Suci Paus Fransiskus untuk 2021 sehingga 2023 adalah untuk gereja sinodal, for a synodal church, persekutuan, penyertaan, dan misi. Ini tema sinod yang telah diambil oleh uskup, oleh Paus Fransiskus. Jadi ada 3 di sana, persekutuan, penyertaan, dan juga misi. Jadi yang image yang kita nampak ini adalah
logo untuk Sinod 2021-2023 sehingga 2023. Jadi kata kunci bagi proses sinodal ada tiga kata kunci yang Sister sudah katakan tadi: persekutuan, penyertaan, dan misi. Dan di mana ketiga kata kunci ini merupakan tiang utama bagi gereja sinod, di mana tidak ada wujudnya hierarki, tidak ada yang mendominasikan, tetapi mereka saling memperkaya dan mengorientasi satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih utama, tetapi saling melengkapkan, saling memperkayakan satu sama lain. Oke. Kemudian yang kata kunci yang pertama, kita akan melihat persekutuan, di mana Allah sendiri mengumpulkan kita bersama sebagai satu umat melalui perjanjian yang Dia berikan kepada kita umatnya. Jadi kita semua dipersatukan, kita semua dasar persekutuan yang kita kongsikan adalah di dalam kasih dan kesatuan dalam Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi bersama-sama kita semua diinspirasikan dengan sabda Allah. Jadi di awal tadi, synodality itu adalah proses untuk kita mau lebih peka untuk mau mendengar bisikan suara Roh Kudus dan juga dalam masa yang sama mendengarkan sabda Allah melalui tradisi gereja yang hidup dan juga dasar pengalaman iman yang kita kongsikan. Dan setiap kita masing-masing mempunyai pengalaman iman yang diinspirasikan oleh Roh Kudus dan juga yang diinspirasikan oleh sabda Tuhan. Jadi setiap kita mempunyai peranan. Siapapun kita, sebagai seorang uskup, padri, religious, atau awam, kita semua memainkan peranan untuk mau merenung, menghidupkan panggilan Tuhan, untuk tinggal di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, dan untuk mengongsikan kasih dan kesatuan ini kepada sesama kita, kepada semua orang. Yang pertama. Yang kedua, kata kunci yang kedua adalah penyertaan, di mana kita semua dipanggil untuk melayani sesama melalui karunia atau pemberian yang kita terima daripada Roh Kudus. Jadi setiap kita semua adalah layak dan kita semua adalah dipanggil. Semua kita dipanggil, semua kita dipilih, semua kita diutus untuk melayani sesama melalui karunia yang kita terima dari Roh Kudus. Jadi di dalam gereja sinodal, semua community dipanggil untuk berdoa bersama, mendengar, menganalisa, berdialog, melakukan proses pengamatan, dan menawarkan atau memberikan nasihat di dalam melaksanakan pilihan pastoral yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Dan dalam masa yang sama, kita harus memastikan tidak ada kumpulan atau individu yang terpinggir atau mereka yang merasa disisihkan. Jadi artinya kita mau menjangkau semua orang, kita mau semua orang di paroki kita, di keuskupan kita, yang berada di pinggiran, yang berada di mana sahaja, turut serta dalam proses sinodal ini. Jadi bukan hanya untuk orang-orang tertentu, untuk ministry atau pelayanan tertentu, untuk kelompok tertentu, tidak. Untuk semua kita dipanggil untuk turut serta untuk terlibat dalam proses sinodal ini. Yang ketiga, kata kunci yang ketiga adalah misi. Jadi kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Tuhan pada semua melalui misi kita. Misi kita adalah untuk mengasihi sesama. Kasih yang kita terima, yang kita alami dari Tuhan, kita juga harus kongsikan, kita harus bawakan, kita harus pancarkan kepada sesama. Jadi menjadi gereja sinodal, gereja atau kita mampu menjadi saksi yang lebih baik dalam pewartaan Injil. Dalam kita membawa kabar baik kepada sesama, terutama sekali mereka yang dalam aspek kerohanian, sosial, ekonomi, politik, ataupun di geografi, serta yang berada di pinggiran community kita. Jadi untuk semua orang, tidak ada yang kita kecualikan. Jadi ini misi kita, misi untuk menjadi saksi kasih Tuhan kepada semua. Kita tidak hanya mau mengasihi orang yang mengasihi kita, mencintai hanya orang yang kita suka sahaja, tetapi kita dipanggil untuk mencintai semua orang,
terutama sekali orang-orang yang mungkin selama ini kita tidak begitu baik hubungan dengan mereka. Jadi ini panggilan untuk kita. Jadi synodality adalah jalan di mana gereja boleh berbuah dan mencapai misi penginjilan di seluruh dunia. Kita dipanggil menjadi ragi dalam pelayanan akan kedatangan kerajaan Allah. Artinya menjadi ragi. Kita dipanggil untuk berbuah di dalam kasih, berbuah di dalam pelayanan. Jadi mari kita ambil secara serius proses sinodal ini. Apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang selama ini mungkin kita tidak lakukan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi mari kita ambil secara serius dalam kehidupan kita. Apa yang ingin Tuhan ubah, apa yang ingin dibawa perubahan atau pembaharuan dalam hidup kita. Jadi pengalaman dalam peringkat setempat. Untuk mengumpul kekayaan pengalaman hidup sinodal dalam cara dan aspek yang berbeza mengikut realiti setempat kita. Jadi setiap kita adalah orang-orang yang kaya dengan pengalaman. Banyak pengalaman kita yang harus dikongsikan, yang harus didengar oleh orang lain. Dan kita juga harus terbuka untuk mengongsikan pada sesama. Jadi apa yang kita harapkan adalah penyertaan secara maksimum. Di mana kita boleh menjangkau lebih ramai umat, terutama mereka yang berada di pinggiran, mereka yang dipinggirkan, atau mereka yang disisihkan, atau mereka yang dilupakan. Di mana kita hanya fokus kepada orang yang sudah sedia aktif dalam gereja, orang yang memang selalu datang ke gereja. Tetapi bagaimana dengan mereka yang sudah lama meninggalkan gereja, mereka yang sudah lama disisihkan, merasa tersisih dari gereja. Jadi ada beberapa hal yang perlu selama proses sinodal. Setakat ini boleh kan? Jadi yang pertama adalah proses pengamatan atau proses untuk merenungkan secara lebih mendalam. Jadi bila kita masuk dalam sikap berdoa, kita boleh merenungkan apa yang diinginkan. Kita boleh membuat satu pengamatan apa yang ingin dikatakan oleh Roh Kudus kepada kita secara pribadi. Sebagai satu keluarga, sebagai satu community, sebagai satu paroki, sebagai satu keuskupan. Yang kedua adalah keboleh capaian atau kita dipanggil untuk menjangkau semua orang tanpa ada yang terpinggir, tanpa ada yang tidak dapat dijangkau lah. Macam sekarang ini masa sekarang ini mungkin kita belum lagi dapat bersemuka, tapi kita boleh bersemuka dengan mereka, menjangkau mereka melalui Google Meet atau secara platform Zoom. Jadi banyak cara kita boleh menjangkau sesama kita, bermula dari keluarga kita, KID kita, di paroki kita, community kita. Kemudian yang ketiga, hal yang perlu selama proses sinodal ini adalah kesadaran budaya bahwa setiap kita ini adalah kumpulan yang unik, orang-orang yang unik. Setiap kita memiliki identity, memiliki budaya kita masing-masing. Dan kita perlu menyadari bahwa budaya-budaya ini boleh membantu kita diperkayakan dengan budaya orang lain. Dan kita tidak mau menghakimi budaya orang ini seperti ini, atau kita tidak mau memandang rendah budaya orang lain, tetapi terbuka terhadap budaya sesama. Yang keempat adalah penyertaan, di mana kita mau melibatkan semua orang. Siapakah ini semua orang? Macam saya cakap tadi, bukan hanya orang yang aktif di gereja, bukan hanya orang yang kita kenal, tetapi semua orang harus mengambil bahagian dalam proses sinodal ini. Jadi Bapak Paus Fransiskus, dia mau mendengar suara setiap umat di seluruh dunia, terutama juga untuk di dayosis kita. Jadi setiap kita juga harus mendengar suara sesama kita, terutama mereka yang berada di pinggiran, terutama mereka yang selama ini dikucilkan, mereka yang disisihkan, mereka yang tidak dipedulikan, mereka yang jauh daripada gereja. Kita mau mereka juga turut serta dalam proses sinodal ini. Yang kelima, rakan kongsi atau rakan seperjalanan. Sebab kita tidak boleh berjalan sendirian, kita perlukan satu sama lain. Dalam proses sinodal ini, proses ini bukan proses individu, tetapi proses ini adalah proses secara bersama. Proses bersama, kita berkumpul bersama, berdoa, mendengar,
bersharing, berfungsi, dan saling menguatkan satu sama lain. Yang keenam, saling menghormati. Apapun yang dikongsikan oleh orang-orang atau community kita, kelompok kita, kita mendengar tanpa menghakimi, tanpa menjatuhkan marwah, tanpa ada rasa prejudis, tapi kita menghormati apa pengalaman iman, apa cerita hidup yang dia ingin kongsikan, apa yang Roh Kudus sampaikan kepada orang itu. Jadi kita menghormati setiap cerita, setiap perkongsian yang kita dengar. Dan ada kaitan dengan ketepatan sintesis, di mana bila nanti dikumpulkan laporan-laporan ini, perkongsian ini dikumpulkan, kita tidak hanya mau mengambil yang baik sahaja, semua yang cantik, tidak, tapi kita juga mau mendengar apa yang terjadi. Adakah di paroki saya, ada atau di komuniti saya, di keluarga saya, ada hal-hal yang melukai, menyakiti yang terjadi. Jadi kita bukan hanya mau mendengar sukacita, kegembiraan, tetapi juga kita mau mendengar tangisan, suara-suara orang yang selama ini menangis, yang merintih, tetapi selama ini tidak dipedulikan. Dan dalam proses ini juga perlunya ada ketulusan. Ketulusan arti dia kita tidak berat sebelah, secara transparansi, dan perlunya ada keadilan. Kita tidak berat sebelah. Kita memberi peluang dan kesamarataan kepada semua orang. Dan semua orang ada hak untuk bersuara, semua orang ada hak untuk mengongsikan, untuk meluahkan pandangan, pendapat kepada satu sama yang lain. Jadi ini yang perlu selama proses sinodal. Jadi siapa yang harus terlibat? Semua orang lah, keluarga, KID, yang melayani dalam pelayanan keuskupan atau paroki, para orang tua, para migran, orang asli, lelaki, wanita, belia, remaja, para pelajar, semua orang harus terlibat. Mereka yang miskin, yang kaya, semua kelompok orang. Yang pandai, yang tidak pandai, kita harus melibatkan mereka semua. Sebab setiap suara-suara mereka ini harus didengar dan harus diberi hak untuk didengar, dan mereka juga ada hak untuk mau bersuara, meluahkan apa yang selama ini mereka rasakan. Jadi ini yang diinginkan oleh Paus Fransiskus, gereja sinodal di mana setiap individu, setiap keluarga, setiap kelompok mengambil bahagian turut serta dalam proses sinodal ini. Jadi secara inklusif tidak ada yang dipinggirkan, tidak ada yang disisihkan. Jadi sikap yang harus diambil dalam proses sinodal, yang paling penting adalah memerlukan masa untuk mau berfungsi. Jadi memang ada borang soal selidik yang disediakan oleh Sinod Keuskupan yang akan dijawab oleh setiap individu, setiap keluarga, KID, community pelayanan. Tetapi apa yang paling penting adalah proses untuk mau mendengar dan mau berfungsi. Bukan setakat untuk mau menjawab soalan-soalan yang diberikan. Macam sisa tadi, bila kita secara serius mengambil perkara ini dengan dalam berdoa, merenung, dan kita juga akan terbuka kepada bisikan atau suara Roh Kudus kepada kita. Kita akan memberikan masa kepada orang lain untuk mereka berfungsi, untuk juga didengar. Yang kedua adalah kerendahan hati untuk mendengar. Artinya sebagai seorang individu atau dalam community, saya perlu ada kerendahan hati. Kalau saya tidak ada kerendahan hati, saya penuh dengan kesombongan, keegoan, saya tidak akan mendengar apa yang dikatakan oleh orang lain, dan saya akan menghakimi orang itu. Apa yang akan diceritakan, apa yang akan dia kongsikan, saya akan menghakimi. Tetapi kalau saya ada kerendahan hati, saya akan memberi peluang, memberi kesempatan untuk dia mengongsikan pengalaman dia, dan dalam masa yang sama juga, saya juga ada keberanian untuk mengongsikan apa pengalaman iman saya, apa kisah hidup saya kepada sesama saya. Yang ketiga adalah dialog yang membawa pembaharuan.
Dialog arti dia bila kita terbuka kepada dialog, arti dia kita terbuka kepada pembaharuan. Bila tidak terjadinya dialog, arti dia tidak terjadinya pembaharuan. Jadi proses sinodal ini memerlukan dialog. Arti dia komunikasi antara satu dengan yang lain. Bila terjadinya komunikasi secara telus, dia akan membawa kepada pembaharuan yang sejati. Yang keempat adalah keterbukaan kepada pertobatan dan perubahan. Ini juga yang sikap yang perlu kita adalah terbuka kepada pertobatan. Bila kita terbuka kepada pimpinan Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan menegur kita, di mana Roh Kudus akan memimpin kita, di mana Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita bahagian atau aspek mana yang saya harus berubah, yang saya harus terbuka kepada pertobatan. Dan kalau saya serius terhadap panggilan atau terhadap bisikan Roh Kudus, itu akan membantu kepada perubahan dalam kehidupan saya, kehidupan community, kehidupan paroki, dan keuskupan. Yang kelima adalah sinodal adalah merupakan latihan menggereja dalam melakukan proses pengamatan. Jadi kita diminta, kita diajak untuk terus-menerus melakukan latihan proses pengamatan melalui doa, kemudian melalui renungan yang secara mendalam. Bukan setakat merenung begitu saja, tetapi secara kritikal, secara mendalam. Apa yang ingin dikatakan oleh sabda Tuhan, apa yang ingin dikatakan oleh Roh Kudus kepada saya. Jadi di sana saya akan membuat satu proses pengamatan, saya akan membuat satu keputusan apa yang saya akan lakukan. Yang keenam adalah kita adalah tanda akan gereja yang mendengar dan berjalan bersama. Jadi kita adalah gereja seperti gereja yang mau terus mendengar kepada setiap tangisan, setiap kegembiraan umat-umatnya. Jadi kita adalah tanda bahwa gereja itu masih lagi berjalan setia seiring dengan kita. Yang ketujuh adalah kita harus meninggalkan semua sikap prasangka dan suka melabelkan. Artinya di sini, bila dalam proses sinodal, kita diminta untuk jangan berprasangka buruk, jangan suka melabelkan orang. Oh, dia ini memang macam begini. Dulu dia macam ini, sekarang pun dia macam gini. Kita sudah ada prasangka yang negatif, prasangka yang buruk terhadap orang itu. Sebelum memberi kesempatan kepada orang itu untuk mengungkapkan, untuk meluahkan, untuk mengekspresikan apa yang ada dalam hati dia. Jadi ini yang kita perlu hati-hati. Yang ke-8 adalah sikap clerical. Clerical ini melibatkan uskup, padri, dan juga deacon. Di mana kadangkala ada segelintir deacon atau padri yang mengambil keputusan secara sendiri, yang terutama dalam sikap pentadbiran, dalam hal pentadbiran. Mereka menyalahgunakan kuasa dalam hal-hal tertentu. Oke, yang ke-9 adalah menyembuhkan virus kepuasan diri sendiri. Artinya kita ada sikap puas hati, ada sikap puas diri. Kita tidak mau menambah baikkan. Kita rasa sudah, oh cukuplah. Saya hanya mau melayani setakat inilah, cukuplah setakat ini. Sikap puas hati, tapi tidak ada sikap untuk mau memperbaiki. Apa yang patut saya perbaiki? Di mana kelemahan yang perlu saya perbaiki? Jadi ini yang perlu disembuhkan. Jangan puas hati dengan apa yang kita ada sekarang. Atau kadang-kadang bila kita tidak buat sesuatu pun kita rasa puas hati, kita rasa puas diri. Oke. Yang ke-10 adalah mengatasi ideologi atau kepercayaan yang tidak berasas. Yang ke-11 memberi harapan yang tinggi. Yang ke-12 adalah sinod adalah masa untuk membuat impian dan meluangkan masa untuk masa hadapan. Artinya sepanjang proses sinodal ini kita dipanggil untuk membuat impian, meluangkan masa kita untuk masa depan yang lebih baik. Jadi ini sikap-sikap yang harus diambil dalam proses sepanjang proses sinodal yang berlaku di paroki kita nanti. Jadi ini perkara-perkara yang boleh membantu lah. Tadi sikap yang perlu kita ambil, sekarang perkara yang membantu. Yang pertama adalah pandangan secara inovatif, yang terbuka kepada pembaharuan yang baru, kepada keadaan yang baru. Kemudian yang kedua adalah bersikap
inklusif, arti dia melibatkan semua orang dari latar belakang yang berbeza. Tua, muda, kaya, miskin, siapapun orang itu kita bersikap inklusif. Yang ketiga, pikiran atau minda yang terbuka. Bukan yang tertutup. Kalau tertutup kan kita, bila ada ide yang masuk atau ada pendapat yang lain, kita sukar untuk mau menerima. Tapi bila kita ada pikiran dan hati yang terbuka, apapun yang dikongsikan, apapun yang ingin dicadangkan atau diluahkan oleh orang lain, kita boleh menerima tanpa menghakimi. Dan itu juga membantu kita untuk mendengarkan satu dengan yang lain. Bukan setakat mendengar dengan telinga fisikal, tetapi mendengar dengan telinga hati. Selama ini kita selalu mendengar dengan dua telinga kita kan, secara fisikal, tapi kita jarang menggunakan telinga hati kita untuk merasakan apa yang orang itu sedang alami, untuk turut serta dalam pengalaman hidup orang itu. Bila kita dapat mendengarkan satu dengan yang lain, kita boleh memahami apakah itu berjalan bersama. Arti dia berjalan bersama, kita tidak meninggalkan orang lain di belakang, atau kita tidak membiarkan orang lain berjalan sendirian dalam kegelapan, tetapi kita mau berjalan bersama sebagai satu community yang seiring, yang saling mendukung, yang saling membantu, yang saling menyokong satu sama lain. Dan bila kita memahami apakah itu berjalan bersama, kita juga akan paham apakah konsep tanggung jawab bersama sebagai gereja. Sebab kita semua mempunyai peranan, macam tadi sudah saya katakan di awal tadi, setiap kita memiliki peranan dan setiap kita memainkan peranan yang penting. Sama ada kecil atau besar, kita ada tanggung jawab bersama dalam menggereja. Dan yang ketujuh, perkara yang membantu juga adalah boleh mencapai dialog ecumenical dan dialog dengan agama yang lain. Arti dia dialog dengan denominasi yang lain dan juga dengan agama yang lain. Tadi perkara sikap yang perlu kita ada, kemudian perkara yang membantu kita. Sekarang kita akan melihat perkara yang perlu dielakkan. Kalau boleh, jangan lakukan inilah. Yang pertama adalah godaan untuk mau memimpin diri sendiri dan tidak mau menerima pimpinan Tuhan. Arti dia, saya yang jadi bos, saya tidak mendengar suara Tuhan, saya tidak perlukan Tuhan, saya tidak perlukan pimpinan Roh Kudus. Jadi ini yang perlu kita elakkan lah, sebab yang memimpin kita seharusnya adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja. Bila kita terbuka kepada pimpinan Roh Kudus, kita akan melihat banyak kebaikan, kita akan melihat banyak buah kebaikan yang akan terjadi dalam diri kita, keluarga, community, dan paroki kita. Tetapi bila kita mau pimpin diri kita sendiri, kita menutup diri kita kepada pimpinan Roh Kudus, apa yang kita nampak adalah jalan kegelapan, apa yang kita nampak adalah kekecewaan. Yang kedua, godaan yang memfokuskan hanya pada diri dan kepentingan sendiri. Jadi dia ada kaitannya. Bila kita pimpin diri kita sendiri dan apa hasilnya, kita hanya fokuskan perhatian semua hanya pada saya. Sehingga tidak ada orang lain dalam hidup kita. Semua adalah saya, semua adalah I. Jadi ini yang kita perlu elakkan. Bukan fokus pada diri dan kepentingan sendiri, tetapi utamakan kepentingan atau utamakan orang lain terlebih dahulu. Apa kepentingan, apa yang diperlukan oleh sesama saya. Yang ketiga adalah godaan yang melihat hanya kepada masalah-masalah. Jadi dalam proses sinodal ini, kita diajak untuk tidak hanya melihat kepada masalah-masalah. Memang sepanjang proses sinodal, masalah pasti ada. Cabaran, kesukaran, semua itu pasti ada. Tetapi kita dipanggil untuk tidak fokus kepada masalah-masalah. Sebab kalau macam kamu ada yang sudah mungkin nampak itu borang soal selidik, mungkin ada yang cakap, wah banyaknya soalan, wah susahnya mau menjawab. Kalau kita terus fokus kepada masalah tanpa memberi
memberi ruang, peluang untuk kita melihat apa yang proses dia, kita akan hasilnya adalah kegagalan, kekecewaan, putus asa. Jadi kita dipanggil untuk jangan fokus kepada masalah-masalah dulu. Kemudian yang keempat, godaan yang terfokus kepada struktur sahaja. Ini juga ada kaitan. Jadi jangan kita fokus kepada struktur, tapi yang paling penting adalah kepada proses. Dari satu proses kepada proses yang lain, kepada proses yang lain, kepada proses yang lain. Jadi itu akan membantu kita untuk lebih menghayati, untuk lebih mendalami proses sinodal ini. Apa yang berdasarkan pimpinan kuasa Roh Kudus. Jadi jangan sedikit-sedikit struktur, jangan sedikit-sedikit sistem, tapi kita benarkan diri kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian yang kelima, godaan untuk tidak melihat luar dari batasan cara pandang gereja. Kadang-kadang kita hanya melihat di dalam, kita hanya melihat apa yang berlaku di dalam, tapi kita tidak melihat di luar daripada pandang gereja. Ataupun kita hanya melihat 50 meter ke depan saja, tapi kita tidak melihat lebih daripada itu. Jadi ini juga yang diminta oleh Paulus supaya kita tidak melihat luar dari batasan cara pandang gereja. Oke. Yang keenam, godaan untuk hilang fokus akan objektif proses sinodal. Ini juga yang perlu dielakkan, jangan sampai kita hilang fokus. Jangan sampai nanti proses sinodal ini hanya menjawab kepada soalan-soalan yang diberikan, sehingga kita lupa kepada proses untuk mendengar, proses untuk berdoa, proses untuk menganalisa, proses untuk mau bersharing atau berfungsi. Oke. Yang ketujuh, godaan kepada konflik dan perpecahan. Jadi dari satu godaan itu akan membawa kepada godaan-godaan yang seterusnya. Jadi godaan kepada konflik dan perpecahan. Kadang-kadang ini juga akan berlaku dalam proses sinodal. Itulah kita diajak untuk bersikap terbuka tanpa ada rasa prejudis, tanpa ada rasa mau melabelkan atau mau menghakimi orang lain. Bila orang lain mengongsikan pengalaman atau kisah hidup mereka, kita belajar untuk memahami tanpa mau menimbulkan konflik atau tanpa mau menghakimi cerita orang itu. Sebab cerita orang itu dengan cerita kita pastinya tidak sama. Apa yang orang itu lalui pasti sesuatu yang sukar terutama bila dia kongsikan. Jadi sebagai pendengar, sebagai teman dalam perjalanan proses sinodal ini, kita dipanggil untuk saling mendengarkan tanpa menghakimi. Yang ke-8, godaan yang menganggap sinod itu adalah sama seperti parlemen. Jadi sinod itu bukanlah parlemen. Nah, kita semua tahu kan parlemen itu apa? Tempat untuk berdebat, tempat untuk berbahas. Tidak. Sinod itu bukan seperti parlemen. Sinod itu adalah tempat atau platform untuk kita saling mendengar, saling meneguhkan, saling memperkayakan, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menyembuhkan. Itulah yang paling penting dalam proses sinodal. Dan yang terakhir adalah godaan untuk mendengar hanya kepada mereka yang sudah terlibat dalam aktiviti gereja. Ini juga adalah satu yang sangat reality lah di tempat kita. Kadang-kadang kita hanya mau menjangkau mereka yang sudah terlibat dalam aktiviti gereja. Kita hanya mau mendengar, mau memberi perhatian, mau memberi fokus kepada mereka yang sudah memang sedia aktif dalam gereja, yang memang sudah ada dalam gereja. Sehingga kita lupa kepada ramai orang di luar sana yang tidak didengar, yang sudah lama dipinggirkan, yang sudah lama tersisih dari gereja. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita elakkan sepanjang melakukan proses sinodal ini. Jadi soalan utama bagi proses sinodal, sinod mengemukakan persoalan yang mendasar seperti berikut. Gereja sinodal dalam mewartakan Injil melakukan perjalanan bersama. Jadi bagaimanakah perjalanan bersama ini terjadi hari ini di gereja setempat, di gereja atau di paroki kamu masing-masing. Langkah-langkah apakah yang telah Roh Kudus berikan untuk kita ambil dalam pertumbuhan perjalanan bersama ini. Jadi ini adalah soalan utama bagi proses sinodal. Jadi untuk menjawab ini kita dijemput untuk
Satu, tanyakan pada diri kita secara kritikal, secara serius. Apakah pengalaman di gereja tertentu yang menjadi persoalan asas bagi diri kita secara pribadi? Yang kedua, kita merenung kembali pengalaman ini dengan lebih mendalam. Apakah kegembiraan, apakah sukacita yang dialami, yang saya alami, yang dialami oleh orang lain? Apakah kesukaran dan cabaran yang dihadapi? Kita bercakap di satu pihak kegembiraan dan sukacita, di satu pihak kita bercakap tentang kesukaran, masalah atau cabaran yang dihadapi. Dan luka apakah yang kita atau mereka bawa. Jadi dalam hidup kita memang ada kegembiraan, ada juga kesakitan, ada penderitaan. Jadi apakah pandangan yang mereka atau kita hasilkan? Dan setelah itu kumpulkan semua hasil dari perkongsian yang telah dikongsikan di peringkat paroki. Di manakah dalam pengalaman ini suara Roh Kudus bergema atau bekerja dalam diri saya? Apakah yang dikehendaki oleh Roh Kudus bagi saya secara pribadi, bagi keluarga saya, KID saya, pelayanan saya, paroki saya? Apakah perkara yang harus disahkan, prospek perubahan, langkah-langkah yang harus saya ambil atau kita ambil? Dan di manakah kita boleh mendapatkan kata sepakat? Apakah jalan yang dibuka untuk gereja setempat kita? Jadi setiap soalan disertai dengan tema-tema yang boleh digunakan sebagai titik permulaan atau panduan yang membantu. Oke, jadi untuk borang soal kaji selidik ini atau untuk sinod ini disediakan 10 tema. Jadi tema ada 10 tema, tapi bagi keuskupan kita hanya akan mengambil 9 tema sahaja. Jadi tema yang pertama adalah rakan seperjalanan iman, yang kedua adalah bersuara, ketiga adalah perayaan, keempat adalah berkongsi tanggung jawab untuk misi bersama, kelima adalah kuasa dan penglibatan, keenam adalah pengamatan dan membuat keputusan, ketujuh pengamatan dan membuat keputusan, kemudian ke-8 dialog dalam gereja dan masyarakat, ke-9 ekumenisme, kemudian yang terakhir adalah membentuk diri kita. Jadi ini adalah panduan yang telah disediakan oleh tim Sinod Keuskupan untuk keempat bahasa. Jadi yang pertama adalah paroki-paroki di Keuskupan Melaka Johor hanya boleh menggunakan borang soal selidik yang telah disediakan oleh tim Sinod Keuskupan Melaka Johor. Jadi jangan ambil borang soal selidik dari keuskupan lain yang ada di Malaysia. Jadi kita punya borang soal selidik sendiri. Oke. Yang kedua, borang soal selidik ini sudah tersedia dalam 4 bahasa, bahasa English, bahasa Malaysia, bahasa Tamil, dan juga dalam bahasa Mandarin. Jadi kalau kumpulan bahasa kita adalah bahasa Malaysia, jadi tolong isi borang soal selidik dalam bahasa Malaysia yang kamu dan saya paham. Oke? Jangan kamu minta borang soal selidik bahasa Mandarin atau Tamil. Oke. Yang ketiga, semua umat Katolik di Keuskupan adalah digalakkan untuk mengambil bahagian, tetapi hanya satu jawaban dari setiap orang yang diperlukan. Artinya kamu hanya jawab satu sahaja. Satu borang soal selidik sahaja. Jangan jawab 2, 3, 4, satu borang soal selidik sahaja. Yang keempat, panduan yang keempat, jika kamu terlibat dalam pelayanan, kamu juga boleh memberikan sumbangan atau mengisi borang soal selidik inilah. Yang kelima, semua borang soal selidik harus diserahkan ke paroki masing-masing. Jadi di peringkat tim Sinod Keuskupan, kami sudah mengeluarkan borang soal selidik dan sudah diserahkan kepada para padri dan perwakilan tim Sinod Paroki. Jadi borang soal selidik harus dikembalikan kepada paroki masing-masing. Oke? Boleh dijawab secara individu, sebagai satu keluarga, sebagai satu KID, pelayanan, kongregasi, atau dalam kumpulan-kumpulan khusus tertentu. Seperti mungkin kebajikan atau
asrama, dan sebagainya. Yang ketujuh, tujuan utama dari latihan ini adalah untuk mendengarkan dan membezakan tindakan dan kehendak Tuhan bagi gereja. Jadi apa yang paling penting dalam proses sinodal ini adalah untuk kita mau mendengarkan apakah yang diinginkan oleh Tuhan bagi gereja setempat, bagi keuskupan setempat. Yang ke-8, borang soal selidik sudah diedarkan, Sisa sudah katakan tadi, kepada semua padri dan juga perwakilan tim sinod, dan boleh diisi dari sekarang sehingga tempo masa yang diberikan adalah 15 November 2021. Jadi ada masa dalam 1 bulan ini. Oke. Yang ke-9, tim sinod paroki terpulang kepada tim sinod paroki untuk menggunakan Google Form atau memberikan salinan bercetak kepada umat paroki lah. Jadi tim sinod paroki bertanggung jawab dalam memfasilitasi proses pengumpulan atau kompilasi borang soal solidik ini. Kemudian yang ke-10, tim sinod paroki akan mengumpulkan laporan dan menyerahkan kepada tim sinod keuskupan pada atau sebelum 30 November 2021. Dan laporan akhir paroki harus ditulis antara 3 hingga 5 muka surat, termasuklah merangkumi semua kumpulan bahasa. Kalau paroki itu ada 4 bahasa, 4 bahasa itu sudah ada di sana, dan juga pelayanan yang berbeza. Jadi maksudnya bukan bahasa Malaysia 3 hingga 5 muka surat, bahasa Inggris 3 hingga 5 surat, 5 muka surat, tapi sudah dirangkum secara satu. Jadi laporan akhir paroki harus dihantar pada 30 November. Jadi sila ikut turutan seperti yang tertera dalam borang soal selidik. Sekejap lagi kita akan pergi kepada borang soal selidik. Kemudian yang 13, berikan penjelasan singkat tentang maklum balas responden paroki kamu. Jadi kalau paroki boleh memberikan sedikit maklumat tentang berapa ramai umat yang mengambil bahagian dalam proses ini, dan maklum balas tentang responden yang mengisi Google Form atau borang soal selidik, kami sangat menghargainya lah. Jadi itu sahaja untuk yang ini. Sekarang Sista akan kongsikan. Ini adalah Google Form, jadi oke. Ini adalah borang soal selidika. Yang pertama, tema yang pertama adalah oke, yang pertama adalah tema yang pertama rakan seperjalanan iman. Jadi di sana ada soalan-soalan yang diberikan. Jadi tim sinod keuskupan sangat baik hati menyediakan jawaban-jawaban kebarangkalian jawaban yang mungkin akan menjadi jawaban kamu juga lah. Seperti contoh yang pertama, siapakah antara berikut merupakan rakan seperjalanan kamu? Jadi kamu boleh tanda lebih dari satu. Contoh dia, ahli keluarga, rakan-rakan, ahli KID, mereka yang terlibat dalam pelayanan keluarga, tidak ada sesiapa, mungkin tidak ada sesiapa, tidaklah. Oke, jadi kamu boleh tanda lebih dari satu. Kemudian soalan yang kedua, bagaimanakah kita dapat bertumbuh sebagai rakan seperjalanan? Jadi ada soalan, ada jawaban di sana. Kalau kamu rasa jawaban yang disediakan tidak sesuai, kamu boleh nyatakan di sana lain-lain. Jadi kamu nyatakan bagaimana kamu dapat bertumbuh sebagai rakan seperjalanan. Kemudian dia ada soalan objektif dan dia ada juga soalan subjektif. Contoh dia soalan yang ke-7. Apakah yang mau dikatakan oleh Roh Kudus kepada kita dalam perjalanan bersama ini? Jadi macam saya sudah katakan tadi, bukan sekadar untuk mau mengisi borang soal selidik ini, tetapi perlukan masa untuk masuk dalam doa, buat renungan
buat pengamatan, kemudian baru biarkan Roh Kudus bekerja, di sana baru kita dapat melihat apa yang ingin dikatakan oleh Roh Kudus. Dan baru kita dapat menjawab soalan-soalan yang disediakan ini. Jadi Sister akan buka, siapa? Sister Syah. Mungkin lagi sedang lihat. Sister akan buka yang Oke, boleh nampak? Ini dalam PDF, Pak? Oke, jadi dalam PDF dia ada soalan 1 sehingga soalan 6 objektif, kemudian soalan 7, 8, 9 dia adalah subjektif lah, yang perlu diisi oleh responden atau Oke, kemudian yang kedua, tema yang kedua adalah mendengar. Jadi mendengar merupakan langkah pertama, tapi perlukan keterbukaan hati dan minda tanpa ada sikap prasangka. Jadi bagaimanakah umat awam didengar, terutama sekali golongan wanita dan belia. Jadi sama juga macam tadi, boleh tanda lebih daripada satu. Jadi dia punya proses sama, ada soalan objektif dan ada soalan subjektif. Kemudian yang ketiga, tema yang ketiga adalah bersuara. Cuma di bahagian tema yang ketiga ini sahaja, kamu diminta untuk menandakan atau membulatkan jawaban yang sesuai. Contoh dia, sejauh manakah keyakinan kamu dalam mengatakan, mengungkapkan kebenaran. Jadi kosong adalah tidak mempunyai keyakinan langsung, artinya dia langsung tidak yakin. Jadi kamu beri tanda di kosong lah. Atau mungkin yakin, kamu rasa yakin. Tanda di 5, atau kalau kamu rasa sangat yakin, kamu tanda di nomor 10. Oke. Kemudian sama juga ada soalan subjektif juga nomor 6. Kemudian yang bahagian tema keempat, bahagian perayaan, ini semua adalah subjektif. Bagaimanakah doa dan perayaan liturgi dapat memberikan inspirasi dan membimbing kita dalam kehidupan harian serta misi kita dalam community. Nanti ini kamu kena jawab sendirilah. Oke. Yang kelima, tema yang kelima, berkongsi tanggung jawab untuk misi bersama. Dia ada soalan objektif dan juga subjektif. Kemudian yang keenam adalah kuasa, tema kuasa dan penglibatan. Gereja sinodal adalah gereja yang terlibat sama dan mengambil tanggung jawab bersama. Jadi ada soal sama juga, soalan subjektif dan objektif. Kemudian yang ketujuh, pengamatan dan membuat keputusan. Lebih kepada subjektif. Tema 8, dialog dalam gereja dan masyarakat juga subjektif. Dan yang terakhir, tema yang terakhir adalah ecumenism, juga soalan subjektif. Jadi dalam borang soal selidik ini disediakan 9 tema. 9 tema. Ada pilihan jawaban, objektif, dan juga ada yang soalan yang berbentuk subjektif. Jadi kita harapkan tim sinod paroki akan duduk bersama dengan padri paroki. Jadi tim sinod paroki yang telah dipilih, yang telah diutus, kamu harus duduk bersama dengan padri paroki, kamu bincang cara bagaimana kamu dapat merealisasikan proses sinodal ini di peringkat paroki. Oke? Jadi jangan buat secara sendirian berhak atau individu, tetapi buat secara tim. Itulah kamu pada malam ini bersama dalam sesi taklimat untuk para pemimpin sinod tim paroki kamu. Jadi bila selepas ini kamu balik nanti, datang bersama sebagai tim 3 bahasa atau 4 bahasa yang lain dan duduk berbincang dengan padri paroki atau padri-padri yang ada di tempat kamu. Jadi itu sahaja dari sister dan berakhir sudah sesi pada malam ini.